Kasih malam hari ini kita akan berbicara tentang hebat kuasa darah Yeshua HaMashiach. Itu kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-7 lalu menyambung ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Mari kita berdiri. Ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Iya. Ayat yang ke-12 ya. Jadi saya akan baca ayat ke-12, ini saudara baca ayat yang ke-13 sampai 14 ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak binatang, anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka Tuhan akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, saya persilakan duduk. Iya, saudara, malam itu adalah malam yang sangat mencekam. Malam itu adalah malam yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena Tuhan akan mendatangkan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung ya, manusia sampai anak sulung binatang. Itu akan dibunuh oleh Tuhan, saudara. Ya, tetapi bangsa Israel itu mendapatkan kasih karunia, ya, mendapatkan kemurahan, karena melalui hambanya Musa, Tuhan berfirman supaya mereka menyembelih anak domba, ya, yang tidak bercacat celah, berumur 1 tahun, domba jantan dan sebagainya, lalu disembelih. Lalu darahnya itu harus dioleskan di ambang pintu, ambang atas pintu rumah mereka dan ambang atas rumah-rumah mereka, saudara. Jadi ada tanda darah di rumah-rumah mereka, saudara yang saya kasih. Dan Tuhan pun berfirman, malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Kalau aku melihat tanda darah itu, maka aku akan lewat. Tidak akan ada tulah kemusnahan, tidak akan ada tulah kematian atas rumah itu. Sementara mereka, bangsa Israel, berjaga-jaga di rumah masing-masing dan memakan korban, yaitu anak domba itu tadi, dan darah mereka ada menjadi tanda di ambang atas pintu dan ambang atas rumah-rumah mereka. Dan Tuhan, malaikat maut itu lewat dari mereka. Saudara, terdengarlah suara dari tetangga sebelah.
anak-anak manusia, tetapi tidak terdengar suara daripada orang-orang Israel, karena mereka ada dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Darah itu menjadi perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Betapa hebat dan dahsyat, padahal itu adalah darah binatang, darah anak domba. Ya, jadi Tuhan itu melewati mereka, saudara. Ya. Karena Tuhan melihat tanda darah dan semua ilah di tanah Mesir itu dihukum. Di situ ditulis Allah tapi huruf kecil. Saya lebih senang memanggil ilah seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara bisa merenungkan dan membayangkan zaman Musa itu berbicara secara rumah, secara fisik. Ya, zaman Musa, zaman Taurat itu adalah rumah secara fisik, rumah yang dalam bentuk gedung, ya, seperti itu. Tetapi kalau sekarang ini itu adalah zaman kasih karunia, saudara. Itu adalah tubuh kita, tubuh saudara, yang adalah rumah Kristus, rumah Yesua Hamasya. Dan itulah yang harus ada tanda darah. Saudara bisa membayangkan, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6, itu dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita. Jadi saudara lihat Ibrani 3 ayat 6, rumahnya adalah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan, yaitu iman dan pengharapan yang kita megahkan, saudara. Jadi saudaraku, tubuh kita yang adalah rumah Kristus itu yang harus ada tanda darah. Saudara harus pahami ini dan mengerti. Ya, saudara, kita lihat, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Jadi saudara bisa mengerti dan memahami akan hal ini, bahwa kalau dulu secara fisik itu adalah rumah dalam bentuk bangunan, tetapi sekarang itu adalah organisme, yaitu tubuh yang menjadi rumahnya Tuhan. Ini adalah gereja Tuhan. Saudara dan saya itu adalah gereja Tuhan. Amin. Dan itu yang harus ada tanda darah. Saudara, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara bisa bayangkan, mereka mengalahkan naga tua itu, mengalahkan Satan dengan pengikutnya itu dengan darah anak domba, dengan darah Yesua Hamasya. Karena anak domba itu adalah Yesua Hamasya. Saudaraku, dari mana kita dapat darah? Anak domba, darah Yesua Hamasya. Saudaraku, dari saudara dan saya
saya mengambil perjamuan kudus. Memang kata perjamuan kudus itu tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada adalah cawan perjanjian baru. Sebab cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesua Hamasyah. Dan ini saudara harus pahami betul, dan saudara harus mengerti pada saat kita mengambilnya itu betul-betul darah Yesua. Nah, saudaraku, karena Yesua sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke 53 sampai 57. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 57. Kalau saudara yang dapat tolong bacakan buat saya. Yohanes pasal 6 ayat 53. Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Tuhan, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Amin. Betapa hebat dan dahsyat. Yang pertama, kalau kau makan tubuh dan minum cawan yang darah Yesus, saudaraku, hidup kekal itu diberikan. Yang kedua, tetapi engkau harus memakannya dengan sungguh-sungguh. Engkau harus memakannya dengan iman dan percayamu. Amin. Bentuknya secara fisik ini tetap roti. Bentuknya secara fisik itu tetap anggur. Tetapi ini adalah perintah Tuhan Yesus untuk kita mengambil cawan perjanjian baru. Makan tubuh dan minum cawan darah Yesus. Sekalipun ini masih menjadi kontroversial, menjadi pertentangan, tetapi saya harap kita tidak mempertentangkan firman. Memang pada saat itu murid-murid pun mengundurkan diri karena mereka berkata, pengajaran apa ini? Kita kok disuruh makan daging manusia, kok kita suruh minum darah manusia? Saudaraku, karena mereka tidak memahami dan mereka tidak mengerti. Saudara, buat saudara dan saya harapkan bisa mengerti dan memahami akan hal ini. Ini kita lakukan untuk memperingati akan Tuhan yang mati di atas kayu salib. Amin. Mencurahkan darahnya, menebus saudara dan saya, membayar lunas saudara dan saya. Dengan darahnya kita dibenarkan, dengan darahnya kita ditebus, dengan darahnya kita diampuni semua dosa-dosa kita,
Dengan darahnya kita peroleh kasih karunia. Dengan darah Yesua HaMashiach, iblis dikalahkan. Betapa hebat, dahsyat darah Yesua HaMashiach. Makanya Tuhan berkata, setiap kali kau makan tubuhku dan minum cawan ini, dia berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Tidak ada makanan yang lebih bermanfaat dan berfaedah selain daripada tubuh Yesua HaMashiach. Tidak ada minuman yang bermanfaat dan berfaedah untuk roh manusia, roh kita, selain daripada darah Yesua HaMashiach. Yang pertama, hidup kekal diberikan. Saudaraku, dan yang kedua, manusia roh kita itu dibangun. Manusia roh kita itu dibangkitkan. Saudara, manusia rohmu menjadi hebat. Manusia rohmu menjadi perkasa, menjadi dahsyat. Saudara, karena setiap kali kau makan tubuh dan minum cawan perjanjian baru, yaitu darah Yesua, saudara diperbaharui. Ada kekuatan, ada kuasa, otoritas daripada kerajaan Yahweh itu ada dalam dirimu. Jadi betapa hebat dan dahsyat pada saat kita makan cawan perjanjian baru yang disahkan oleh darah Yesus. Yang pertama, hidup kekal. Yang kedua, roh manusia, rohmu itu menjadi hebat, menjadi perkasa. Saudara, ini yang iblis paling takut sekali. Kalau engkau lakukan, mengambil cawan dengan sungguh. Dan yang ketiga, Tuhan, aku tinggal di dalam kamu. Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kamu tinggal di dalam aku. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Firman-Nya berkata, mintalah apa saja yang kamu minta, Tuhan akan menggenapinya. Percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kepadamu, dan itu akan jadi kenyataan. Saudara, ada 3 hal ini. Karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara, berapa banyak murid yang mundur? Itu sekitar 70 murid itu mundur. Hamba-hamba Tuhan banyak mempertentangkan akan hal ini. Mereka ada yang mengadakan perjamuan kudus atau cawan perjanjian baru ini 1 bulan 1 kali. Ada yang 3 bulan 1 kali. Ada yang 6 bulan 1 kali. Ada yang 1 tahun cuma 1 kali. Saudara bisa membayangkan bagaimana kita menjadi kuat. Itu tidak mungkin. Manusia rohmu akan menjadi hebat dan perkasa. Itu tidak mungkin. Tetapi kalau engkau memakannya setiap hari, engkau akan kuat. Manusia rohmu akan hebat. Untuk apa
Saudara dan saya ini sebagai imam yang melayani. Saudara, imam yang diberi tugas yang pertama adalah memperdamaikan. Kolose pasal 1 ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 20. Itu dikatakan dengan jelas di sana. Coba tolong dibaca. 1 ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Dialah mempersatukan, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Jadi darah salib Kristus inilah yang memperdamaikan. Dari bumi ini, segala yang ada di bumi ini sampai ke surga. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Ya. Ibrani 9 ayat 22. Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudaraku, Yesus Masih mati mencurahkan darahnya itu untuk mengampuni saudara dan saya. Amin. Hebat dan dahsyat. Saudara, kita ambil cawan itu juga ada di dalam Mazmur. Bukan Mansur ya, kalau Mansur tidak ada, tapi Mazmur yang ada. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-5. Pak Rubido tolong baca. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6 tidak usah dibaca. Itu minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Mazmur 23 ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Itu adalah roti dan anggur. Daud itu adalah orang yang paling dekat dengan imam. Ya, kalau tidak salah itu Imam Abiatar. Dan Daud selalu mendapatkan roti dan anggur. Lalu piala minyak itu melimpah. Itu bicara tentang pengurapan. Itu penuh. Di hadapan para lawan kita, musuh kita adalah maut. Jadi selain kita diberi tugas untuk memperdamaikan, cawan perjanjian baru ini adalah senjata peperangan rohani kita. Darah Yesus adalah merupakan senjata peperangan rohani kita. Karena oleh darah Yesus iblis dikalahkan. Ya, ayat yang ke-11
sini tadi dikatakan bahwa oleh darah anak domba iblis dikalahkan. Satan ular tua, maut itu dikalahkan oleh darah anak domba. Dan orang-orang yang mempunyai perkataan kesaksian dan tidak menyayangkan nyawanya sampai mati. Saudaraku yang saya kasih tahu, hebat saudara. Ada tanda darah anak domba. Nah besok saudaraku, kita akan pergi ke pasar ikan untuk memperdamaikan dengan darah anak domba, dengan darah Yesus. Dari mana kita dapat darah? Dari perjamuan. Kita memperdamaikan karena ada korban. Kita perdamaikan tanahnya supaya tidak menjadi tanah yang terkutuk dan tercemar. Dan iblis bercokol di situ. Iblis punya hak penuh, legal itu sah. Dia duduk di situ dan nanti selalu menuntut tumbal. Hutang darah harus terus dibayar. Nah, kita punya jawaban sebagai imam, membayar lunas setiap teriakan hutang darah, memperdamaikan setiap yang menjadi gap antara manusia dengan Tuhan. Jadi kita ini standing on the gap. Imam itu berdiri standing on the gap, berdiri di tengah-tengah, mulai memperdamaikan dengan darah, menebus tempat itu kembali. Tanah itu diperdamaikan dengan hatinya Tuhan. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi tuntutan maut, tidak ada lagi hutang darah yang harus dibayar. Karena darah Yesus sudah membayar lunas semua teriakan hutang darah. Hebat darah Yesus itu. Darah Yesus itu hebat. Dahsyat. Saya teringat pada waktu awal-awal kami pelayanan. Saudara, kami harus putar ke Supiori, lalu naik rakit, sepeda motor dinaikkan di rakit, lalu menyeberang sungai di Busdori. Kita lakukan satu peperangan rohani dan kita lakukan namanya memperdamaikan, menebus tanah itu sehingga orang yang hidup di tanah itu dimerdekakan secara rohani, bukan merdeka secara rohani, mereka dimerdekakan. Saudara, dan peperangan rohani dilakukan. Dulu orang menginjak tanah di area Gua Nabdori saja itu mati. Ada sopir doser, dia naik dan begitu dia turun dia mati. Begitu sakralnya tempat itu, menakutkan dan mengerikan. Tetapi semua dapat diselesaikan dengan darah anak domba, dengan darah Yesus. Jadi kami di darat jalan satu dengan perahu dari laut. Mereka berhenti di depan gua dan tuang cawan ke dalam gua. Itu mendesis-desis
seperti suara orang goreng pisang, tapi ada yang mendesis juga. Itu adalah ular-ular. Nah, kami jalan di atas itu dan kami tuang cawan. Ini peperangan bukan peperangan biasa. Peperangan yang dipimpin oleh Tuhan, yang peperangan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara. Dan kami perdamaikan area Nagdori. Sehingga ada jalan. Dulu tidak ada orang berani lewat. Kalau sudah lewat jam 6 sore tidak ada orang berani lewat. Tapi saya dengan Yusuf Kemur tetap lewat. Memang daerah itu daerah merah. Dan saya buat KKR di Busdori. Saya tantang mereka semua. Istri saya sampai bilang gini, Pak, jangan kau nantangi dukun-dukun, jangan kau nantangi orang-orang yang punya ilmu-ilmu. Saya juga tidak tahu, pokoknya saya bicara saja. Saudara, Tuhan itu mengawal kita dengan bala tentara jauh lebih banyak dari musuh-musuh kita. Dengan darah Yesua, Hamasya, Busdori, ada di kamp itu terbuka semua. Dulu secara nyata itu memang ada satu kekuatan, yaitu kekuatan politik. Tetapi setelah kita perdamaikan, saya juga ada kirim buku-buku rohani masuk ke dalam, dan secara suaranya masih ada, tetapi kekuatannya sudah tidak ada. Berapa kali peperangan itu kita lakukan supaya tidak ada korban lagi. Daerah itu pernah dikepung waktu itu, tetapi kami turun dengan cawan perjanjian baru yang disahkan dan dimeteraikan oleh darah anak domba. Dan tidak ada korban, tidak ada. Saya katakan Tuhan sudah cukup. Kalau yang lalu-lalu itu ada politik bumi hangus, dan hampir di setiap tempat desa itu pasti ada orang yang mati dibunuh. Tetapi itu pun kami perdamaikan satu persatu dengan darah anak domba, dengan darah Yesus. Darah itu berkuasa, darah yang kudus, darah yang hebat, darah yang punya otoritas, dan darah itu hidup, mengerjakan apa yang Bapa mau, apa yang Bapa inginkan. Itu terjadi. Akhirnya semua aman. Memang saya tidak bekerja sendiri karena waktu itu ada Andreas Kemur, ada Elia Makuker, ada temannya satu lagi, ada Sostenes, ada Immanuel Dimara, dan termasuk salah satu juga ada beberapa orang yang lain-lain. Begitu banyak tim kita. Waktu itu kita punya tim sampai 16 orang. Saudara, dan itu begitu hebat, begitu dahsyat. Saya ingat betul tempat itu dibebaskan. Ada satu tempat daerah di mana di Biak Barat itu tempat pertemuan para suami, dan kita masuk di situ. Ini betul ini. Kita masuk ke tempat itu. Kita macam orang tidak takut mati.
Saya juga heran. Kita masuk dan kita perdamaikan tempat ini. Seperti ini. Saya tidak bicara politik di sini. Mungkin ini sudah agak sedikit nyerempet politik, tapi saya sebenarnya bisa cerita banyak karena ini berkait dengan politik, jadi lebih baik off the record. Itulah yang terjadi. Hebatnya darah anak domba, hebatnya darah Yesua Masiha itu. Amin. Saudara lihat, dari Mos masuk ke Wodu, itu ada satu bukit dulu, dan bukit itu saya tidak tahu. Tetapi waktu saya naik sepeda motor dalam peperangan rohani ini, Tuhan berkata berhenti. Saya bilang, ada apa Tuhan? Lalu saya mulai berdoa. Lalu Tuhan berkata, perdamaikan bukit ini. Oh iya, saya mulai ambil perjamuan kudus dan memperdamaikan bukit itu. Saya perdamaikan. Kalau ada orang baku bunuh, ada darah tertumpah dari marga siapapun orangnya. Lalu ada satu waktu itu anak rohani saya namanya Utrecht Mamoribu, dia beritahu, ini ada marga yang ketiga, termasuk Mamoribu, ada marga Makuker, ada 4 atau 5 marga. Dan setiap orang yang lewat tempat itu pasti sakit dan mati. Kalau salah satu marga ini lewat di tempat itu, sakit dan mati. Tetapi hari ini lewat pimpinan Tuhan, yaitu Roh Kudus, Tuhan mempersilahkan saya untuk memperdamaikan. Saya berlutut dan saya berdoa untuk memperdamaikan. Begitu saya perdamaikan antara marga Makuker dengan marga Mamoribu, marga Mamoribu dengan marga apalagi saya tidak ingat. Itu saudara warware dengan marga, pokoknya itu diperdamaikan dengan darah Yesus. Saya tuang cawan darah Yesus itu, dan saya katakan semua kutuk hari ini, kutuk sumpah serapah, kutuk maut, kutuk kematian, semua kutuk saya katakan hari ini dibayar lunas dengan darah Yesus, dan kutuk itu diangkat, kutuk itu dicabut dalam nama Yesus. Saudara tahu, saudara paham apa yang terjadi? Saya itu lihat itu seperti kayak ada angin dari bawah ini terangkat, tercabut, terbongkar. Saudara, lalu saya lari lagi ke satu tempat. Di situ ada gua. Saya tidak tahu kalau itu ada gua. Saya berdiri di kayak tebing begitu, dan saya mulai minta pengampunan. Saya minta pengampunan, dan saya tuang cawan darah Yesus. Semua teriakan hutang darah saya bayar lunas dengan darah Yesus. Dan hari itu terjadi kelepasan. Kami sukacita luar biasa. Dan waktu itu Utrecht Mamoribu baru berkata, Pak pendeta tahu yang Bapak berdiri itu di bawah ada gua. Dulu itu tempat persembunyian, dan mereka juga baku bunuh di dalam gua. Saudara, itu nyata. Darah Yesus itu. Masih banyak cerita yang lain, saudara. Di
Sugoi, di mana semua hampir. Tetapi ini memang nyerempet bahaya, jadi tidak usah. Off the record lebih baik. Saudara, betapa hebat dan dahsyat darah Yesus. Maut dikalahkan, iblis dikalahkan. Saudara dan saya diberi otoritas yang sama untuk mengalahkan. Cawan diangkat. Cawan perjanjian baru yang disahkan darah anak domba, yaitu tubuh dan darah Yesus di hadapan para lawan musuh-musuh. Jadi kalau saudara angkat cawan ini, saudara berhadapan dengan musuhmu. Firman dan darah. Roti itu berbicara firman. Saudara, inilah tabut perjanjian Tuhan. Saya katakan sekali lagi, inilah tabut perjanjian Tuhan. Kalau engkau peperangan rohani, bawa cawan perjanjian baru ini seperti bangsa Israel membawa tabut. Kemenangan ada di pihak kita. Kemenangan dijamin 100%. Cuma jangan buka celah, jangan berbuat dosa. Itu masalah paling besar. Engkau makan tubuh dan darah Yesus yang akan menandai hidupmu. Otoritas dan kuasa ada dalam dirimu. Amin. Iblis tidak akan dapat menjamah. Mazmur 91 itu akan digenapi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ia akan berkata, ialah tempat Bapa yang ada tempat perlindungan kami dan buku pertahanan kami. Elohim Yahweh yang aku percayai, dia adalah kubu pertahanan, tempat perlindungan, the secret of place, tempat yang rahasia yang tidak bisa dijamah oleh maut. Tidak bisa. Dia yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan maut dan panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang mati di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu, sekali-sekali itu tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat pada kemah-kemahmu. Malaikat-malaikatnya akan diutus sepanjang jalan hidup untuk menantang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Engkau akan menginjak anak singa dan anak ular naga. Orang yang hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, aku akan meninggikan dia. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan mengenyangkan. Tuhan berfirman, aku akan mengenyangkan dengan umur panjang. Jadi umur panjang itu diberikan kepada saya. Dan yang terakhir Tuhan berkata, aku akan memperlihatkan keselamatan yang daripada. Keselamatan itu menjadi bagian kita. Amin. Hebat dan dahsyat. Mazmur 91 itu digenapi dalam hidup. Saudara, ayat yang ke-17 kita lihat. Coba tolong baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17.
Jadi ayat yang 11 itu jelas sekali bahwa itu adalah orang-orang yang ditandai, orang-orang yang secara fisik ini adalah rumah Kristus. Karena kepalanya adalah Yesua itu sendiri, tubuhnya adalah tubuh Kristus, Yesua Hamasiah, rumah Kristus ini. Itu ada tanda darah, ada otoritas dan kuasa. Ayat yang ke-17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Lalu pergi dan memerangi keturunannya yang lain. Yang menurut hukum-hukum Allah. Yang menurut satu hukum-hukum Tuhan, hukum Allah, hukum Elohim. Terus? Dan memiliki kesaksian Yesus. Dan memiliki kesaksian Yesua atau Yesus. Amin. Saudara, perhatikan dengan seksama. Naga itu tetap mengejar. Naga itu tetap memburu. Dia memburu terus, dia buru terus, dia buru. Dan memerangi keturunan daripada Hawa, daripada perempuan itu dikejar dan dibunuh. Mengapa dia tidak membunuh? Yang ada di ayat 11, tapi justru ayat 11 mengatakan oleh darah anak domba Yesua Hamasiah, iblis, setan, naga itu dikalahkan. Tetapi ayat 17, naga itu memburu orang-orang keturunan Hawa. Mengapa? Padahal mereka punya hukum Tuhan, mereka punya firman Tuhan, punya, tetapi belum tentu melakukan. No? Betul atau salah? Mereka buru dan kejar. Mereka punya bercerita tentang Yesus, kesaksian tentang Yesus, mereka punya itu. Tetapi naga itu tidak takut. Maut tidak takut kalau mau bersaksi tentang Yesus. Yang ditakutkan adalah kalau engkau ambil perjamuan suci, engkau ambil perjamuan kudus, Tuhan Bapa Elohim menyediakan hidangan, yaitu roti dan anggur. Itu yang paling ditakuti. Mengapa ini paling ditakuti? Karena kita memperingati, kita mengingat, memperingati Yesua Hamasiah yang mati digantung di atas kayu salib. Kita ingat darahnya dicurah untuk menebus dan membayar lunas. Darahnya dicurahkan untuk memperdamaikan. Darahnya dicurahkan. Saudara, saudara dan saya diampuni semua dosa. Darahnya dicurahkan. Saudara dan saya beroleh kasih karunia, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Hebat, dahsyat, dan luar biasa. Amin. Satu kekuatan yang besar yang Tuhan berikan, otoritas dan kuasa yang ada dalam hidup. Saudaraku, saudara lihat betapa hebat dan dahsyat kuasa darahnya. Pada saat itu Bapak lihat semuanya ini,
dan terjadilah gelap gulita, kelam pekat karena matahari tidak bersinar. Saudara, Bapak memalingkan mukanya, tetapi pada saat darah itu dari atas mahkota kuning kepala, tangan, kaki itu mengalir dan menyalur seluruh tubuh Yesus. Di sanalah baru Bapak berpaling. Yesus berkata, sudah selesai. Apanya yang selesai? Dia sudah menebus dan membayar lunas. Dia sudah mengampuni. Dia sudah memperdamaikan. Dia sudah mengampuni dan kasih karunia. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anak mati di atas kayu salib untuk menebus, membayar lunas dosa, mengampuni dosa, membayar lunas semua hukuman, membayar semua kutuk, membayar lunas semua penyakit, membayar lunas seluruh hidup, menebus seluruh hidup manusia. Siapa yang percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang kekal. Amin. Hebat dan dahsyat. Jadi ada dua tipologi gereja. Yang pertama adalah gereja, saudaraku, secara organis, secara tubuh itu selalu diperbarui oleh cawan perjanjian baru. Ada tanda darah yang selalu melekat. Itu yang tidak bisa dikalahkan oleh maut, tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Bahkan inilah orang-orang yang akan berperang untuk mengalahkan setan, ular naga, setan, maut. Itu dikalahkan. Tetapi ada orang-orang yang tidak ada tanda darah, yang mungkin ada tanda darah itu, tetapi dia tidak terus secara kontinu menandai hidupnya dengan darah Yesus. Dia hanya punya hukum atau firman. Dia hanya punya yang kedua apa? Kesaksian Yesus. Itu yang terus diburu. Diburu terus oleh naga. Mau sampai di mana? Sampai di mana? Cawan perjanjian baru, darah Yesus, senjata yang hebat, senjata pamungkas melawan kekuatan maut. Engkau sebagai imam-imam akan tampil dengan membawa cawan perjanjian baru, memperdamaikan, menebus, melakukan tindakan-tindakan nubuatan atau profetik dengan cawan perjanjian baru, dan itu akan jadi. Digenapi di dalam hidup. Haleluya. Amin. Jadilah gereja yang berperang melawan maut. Oh, Pak Pendeta, saya tidak mau, Pak Pendeta. Saya itu pokoknya yang aman-aman sajalah. Yang aman saja, kalau nanti berperang itu nanti ada serangan balik dan sebagainya. Engkau ada di dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Yesus sendiri berkata, aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang lebih besar dari apa yang aku lakukan.
Amin.